Inilah 5 hal pendobrak pintu rezeki. Assalamualaikum semuanya, apa kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kebahagiaan, selalu diberikan kelancaran dalam segala urusan, serta selalu diberikan bertambahnya rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Semua insan yang hidup di muka bumi ini tentunya memahami pentingnya mendapatkan rezeki yang halal dan juga rezeki yang berkah. Ciri-ciri rezeki yang berkah bisa Anda lihat dalam video yang telah kita bahas dan telah kita upload sebelumnya. Meskipun begitu, manusia juga adalah makhluk ciptaan Allah yang selalu saja dirinya ini nggak pernah merasa cukup, dan manusia juga adalah makhluk yang suka mengeluh. Banyak orang yang mereka ini merasa rezekinya selalu aja kurang banyak, kurang sedikit, atau selalu saja merasa kurang cukup. Coba deh kita buat sebuah perumpamaan. Jika rezeki itu ibaratnya berada di luar pintu gitu ya, tentunya Anda butuh kunci kan, biar rezeki itu bisa masuk, atau supaya pintunya itu bisa terbuka dan membuat rezeki itu bisa masuk, maka Anda terpaksa harus mendobrak pintu tersebut. Dari perumpamaan itu, lalu apakah hal yang bisa menjadi pendobrak bagi rezeki Anda? Berikut adalah 5 hal pendobrak pintu rezeki agar rezeki kita bisa masuk kepada kita serta berlimpah. Yang pertama, sholat di awal waktu. Rasulullah Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, ada 3 amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sholat di awal waktu, bakti seorang anak kepada orang tuanya, serta berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat adalah tiang agama. Sholat juga merupakan ibadah utama bagi seorang muslim serta menjadi sarana komunikasi langsung dengan Sang Ilahi Robbi. Di hari perhitungan nanti, ibadah sholat adalah ibadah yang pertama kali dihitung, dan hanya ibadah sholatlah yang akan dihitung langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang hamba yang melaksanakan sholat di awal waktu adalah hamba yang memprioritaskan Allah. Begitu panggilan Allah ini berkumandang, begitu adzan ini berkumandang, maka semua pekerjaan dunianya akan ditinggalkannya untuk menghadap Sang Maha Kuasa, untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah ini sangat mencintai seorang hamba yang demikian tersebut, maka akan lebih mudah bagi Allah untuk memberikan ganjaran, rizki, serta ampunan kepada orang tersebut. Yang kedua, membiasakan sholat duha. Rasulullah Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis, Allah berfirman, wahai anak Adam, jangan sekali-kali engkau malas mengerjakan 4 rakaat pada waktu permulaan siang. Niscaya pasti akan aku cukupkan kebutuhan pada akhir harinya. Dari hadis tadi tersirat jaminan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pastinya akan mencukupkan kebutuhan rezeki hambanya yang senantiasa menjalankan sholat duha, serta akan mencukupkan kebutuhan rezeki hambanya yang tidak bermalas-malasan. Yang ketiga, membiasakan diri membaca Al-Quran. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca 1 huruf dari kitab Allah, Al-Quranul Karim, maka baginya 1 kebaikan, dan 1 kebaikan akan dibalas dengan 10 kali lipatnya. Nah, enak gak tuh? Setiap insan yang membaca Al-Quran dengan perasaan ikhlas hanya karena Allah, maka ia akan mendapatkan ganjaran atau mendapatkan rezeki. Hal tersebut akan dilipat gandakan jika disertai dengan kehadiran hati, disertai dengan penghayatan, serta disertai dengan pemahaman terhadap Al-Quran yang sedang dibacanya. 1 huruf bisa dilipat gandakan ganjarannya menjadi 10 kebaikan, bahkan sampai 700 kali lipat kebaikan. Yang keempat, membiasakan diri untuk sholat tahajud. Rasulullah Muhammad SAW ketika menerangkan tentang sholat tahajud, beliau bersabda, sholat tahajud adalah sarana dalam meraih ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sarana dalam meraih kecintaan para malaikat, sarana dalam meraih sunnah para nabi, sarana untuk meraih cahaya pengetahuan serta pokok keimanan, sarana meraih istirahat bagi tubuh, menjadi kebencian dari para setan, menjadi senjata untuk melawan musuh, sebagai sarana untuk terkabulnya doa, sarana diterimanya segala amal, sebagai keberkahan bagi rezeki, sebagai pemberi syafaat di antara yang melaksanakannya, cahaya ketika di kuburan bagi yang melaksanakannya, menjadi jawaban bagi pertanyaan malaikat munkar dan nakir, saat hari kiamat nanti akan menjadi pelindung
akan menjadi mahkota di kepalanya, menjadi busana bagi tubuhnya, menjadi cahaya yang menyebar di depannya, dan menjadi penghalang di antara dirinya dan api neraka, sebagai sarana pemberat timbangan serta mudah melewati jembatan Shiratal Mustaqim, dan yang terakhir adalah sebagai kunci surga. Yang kelima, membiasakan diri untuk bersedekah. Sedekah tentunya sudah nggak perlu diragukan lagi sebagai penderas rezeki. Hal ini pun telah kita bahas dalam video yang telah kita upload sebelumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada hambanya akan mengembalikan sebanyak 700 kali lipat dari apa yang kita keluarkan sebagai sedekah. Hal tersebut termaktub dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-261, yang artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang mengeluarkan nafkahnya di jalan Allah itu serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir ada 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-261. Jika saat ini rezeki Anda itu seolah terasa seret gitu ya, coba bersedekahlah, karena dengan bersedekah maka akan mendobrak pintu rezeki Anda yang mungkin sedang tertutup itu. Itulah tadi 5 pendobrak pintu rezeki bagi kita jika kita rutin serta konsisten dalam mengamalkannya. Insya Allah semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.